Selamat malam pemirsa Kabari, saya kembali dengan Vincent Lee dari Kabari. Malam ini bergembira bisa berjumpa dengan seorang yang ahli di bidang perdagangan, maksud saya mempromosikan produk Indonesia di Amerika. Begitu. Saya perkenalkan, namanya Pak Zulfikar. Pak Zulfikar ini dia direktur Indonesian Trade Promotion Center berlokasi di Los Angeles. Dan satu lagi ini, coba perkenalkan diri Anda. Nama saya Bambang Hendiswara, Ya. wakil Vice Director of Indonesian Trade Promotion Center Di Chicago. di Chicago. Betul, begitu. Nah, malam hari ini kita ingin khusus mendengar ceritaan atau kisah mengenai kopi Indonesia. Seperti kita tahu bahwa kopi di Indonesia sebetulnya sangat terkenal zaman dulu. Itu yang menyebabkan Belanda datang ke Indonesia dan mengkoloni Indonesia sampai lebih dari 350 tahun, karena salah satunya karena kopi, bukan? Ya, jadi coba ceritakan sedikit mengenai sejarah kopi, perkembangannya, kemudian bagaimana Anda bisa sampai mempromosikannya di Amerika. Silakan. Baik, sedikit koreksi barangkali. Belanda memang ada hubungan kopi Belanda dan Indonesia, tetapi bukan kopi berasal dari Indonesia, tetapi Belanda yang membawa kopi ke Indonesia. Betul. Karena hawanya cocok dan Dikembangkan. Dan karena Belanda ini pula kolonialisasi Belanda ini pula, kopi di Indonesia terdapat di hampir seluruh pulau di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Papua mungkin saat ini di Lembah Baliem, di Wamena. Kemudian di antaranya tersebar, yang terkenal tentu ada kopi dari Aceh, Mandailing, Gayo, Lampung, kemudian kalau ke arah ke bawah lagi di Lampung ada, kemudian Bali. Bandung pun surprisingly mempunyai Kopi. kopi. Bandung pun punya kopi. Punya kopi. Nah, secara basic coba sedikit ceritakan ke pemirsa kita, beberapa jenis yang penting-penting saja. Baik, untuk kopi sebetulnya saya bukan ahli sebetulnya, tetapi kebetulan membantu teman-teman pengusaha kita untuk promosinya. Yang agak penting ada dua, Arabica dan Robusta. Kebetulan yang banyak dikembangkan di Indonesia oleh Belanda pada saat itu adalah Arabica, sehingga kita cukup beruntung karena yang namanya Arabica ini adalah specialty coffee, sehingga di mana-mana ada asosiasi yang mempunyai cabang specialty coffee ini. Harganya pun berlipat-lipat ganda dibandingkan Robusta. Nah, pada saat ini Indonesia, menurut kabar teman-teman dari teman-teman kopi, kita saat ini posisi sudah berada di ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Produsen kopi atau pengekspor kopi nomor 3 Indonesia? Produsen dan pengekspor. Jadi produsen dan pengekspor kopi nomor 3 di dunia. Setelah Brazil dan Vietnam. Oke. Vietnam agak unik. Vietnam saya kurang recall, mungkin sekitar tahun 80-an mereka justru belajar dari Indonesia. Kemudian mereka mengembangkan, tapi sekarang mereka menjadi raksasa. Namun selalu ada peluang. Vietnam majority produknya adalah Robusta, sehingga bukan mainly kompetitor kita, dan juga mereka cenderung menggunakan pupuk, while di Indonesia karena kita masih banyak yang tradisional, kita banyak yang organik. Tetapi ini masih perlu, tentu kalau kita bicara organik perlu sertifikasi. Nah, tinggal itu saja yang kita perlu lakukan. Dan untuk itu kita sudah melakukan upaya mungkin untuk promosi di Amerika. Kita 2 tahun terakhir ini kita mengikuti event Specialty Coffee Association of America. Pertama di Anaheim di Los Angeles 2 tahun lalu. Tahun lalu, kemudian tahun ini kita ikut di Houston untuk event yang sama. Untuk tahun depan kita akan ikut lebih besar lagi, mungkin di Portland. Itu expo besar specialty coffee kan? Iya, untuk Amerika itu event terbesar untuk kopi. Kita 2 tahun ini membawa lebih kurang 30-35 pengusaha dari Indonesia. 30-35 pengusaha kopi dari Indonesia. Betul. Dan
kita cukup senang di penyelenggaraan yang lalu partisipasi kita belum terlalu melibatkan keikutsertaan dari instansi lain, tetapi tahun ini kita sudah lebih banyak lagi bersinergi dengan interinstansi. Kami dari dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan dibantu oleh teman-teman dari Kemenlu, tentunya dari Konsulat Jenderal kemarin di Houston, dan juga dengan teman-teman dari AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, yang selalu membantu. Juga di Indonesia sudah terdapat juga Asosiasi Kopi Spesial Indonesia, jadi SCAI. Mereka pun ikut bersama-sama di dalam satu pavilion Indonesia ini. Jadi menurut Anda potensi Indonesia menjadi pengekspor kopi misalnya menjadi nomor 2 atau menjadi lebih besar lagi, itu cukup besar dalam masa yang tidak terlalu lama? Cukup besar, Pak. Dan kita senang akan antusias teman-teman di eksportir. Satu teman, Pak Pranoto dari AEKI, menyampaikan antusias mereka untuk bahkan mungkin menyalip terlebih dahulu Vietnam dengan cara kita memperluas areal perkebunan kita. Disampaikan juga AEKI sudah mencoba bekerja sama dengan perum perhutani untuk mendapatkan lahan-lahan sehingga bisa plantation coffee kita lebih berkembang. Terutama di Pulau Sumatera mungkin? Di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, dan beberapa tempat lain. Sulawesi juga yang tentunya akan membawa tapi peningkatan produksi. Bisa tolong ditunjukkan mungkin ini dari beberapa samples contoh yang Anda bawa, bisa tolong dijelaskan sedikit mengenai tingkat kualitas kopi-kopi Indonesia. Baik, kopi ada beberapa macam ya. Kalau yang biasanya dipakai blend itu tentunya mungkin sudah kandungannya ada Robusta dan Arabica. Mungkin kalau dari sampel yang ada di sini ya seperti kopi yang biasa kita gunakan mungkin untuk di Indonesia ya, kapal api ini sudah cukup familiar. Ini merupakan blend antara beberapa jenis kopi, Robusta, Arabica. Ya. Namun yang disebut dengan cafe yang spesial, kalau dia sudah pure coffee beans untuk satu jenis tertentu. Kita tidak mengatakan bahkan Robusta pun sekarang ada juga yang dia pure. Tapi kalau dia sudah pure blend, begini, ini bukan blend, berarti dia merupakan Robusta yang spesial. Karena biasanya Robusta ini digunakan untuk blend. Ini yang agak spesial. Ini kalau si Toraja, ini mungkin pasar lebih banyak ke Jepang ya. Mereka taste-nya agak senang dengan ini karena dia asamnya atau apa itu mereka pas sekali. Kemudian, nah ini maaf, ini merupakan roaster dari Amerika yang menggunakan origin kopi Indonesia dari Bali. Jenisnya Bali Blue Moon. Ini juga merupakan kopi yang spesial. Namun ada satu yang istimewa. Sangat istimewa. Bahkan Thailand kita tahu mereka punya agriculture products sangat baik. Mereka masih belum bisa punya kopi luwak. Kopi luwak yang terkenal. Yang terkenal. Di kopi luwak. Iya. Coba sedikit ceritakan mengenai kopi luwak ini. Kopi luwak khas dari Sumatera saya rasa ya. Kopi luwak terdapat kalau di Indonesia ada di beberapa tempat, di Sumatera, di Jawa juga ada, di Bali juga ada, dan Sulawesi juga. Sulawesi Toraja ada. Tapi mayoritas mungkin yang produksi masih Sumatera dan Jawa, karena di Jawa pun ternyata sudah ditangkarkan untuk luwak ini. Tapi kalau tidak salah kopi luwak ada dua macam ya. Iya. Satu yang wild, satu lagi yang hasil ditangkarkan. Kalau yang wild, coba ceritakan perbedaannya. Baik, yang wild itu biji luwak
luwaknya dikumpulkan oleh luwak-luwak yang masih terdapat liar. Kemudian tentunya dia melakukan pemilihan biji kopinya sendiri, Dari dia kebun makan kopi. dari kebun kopi. Jadi kopi-kopi itu dia yang pilih sendiri. Namun kalau bedanya dengan yang ditangkarkan, tentu kopinya juga merupakan kopi pilihan, tetapi sudah manusia yang memilihkan. Oh, begitu. Nah itu bedanya Itu di situ. harganya pun sangat berbeda, bukan? Saya kira cukup berbeda, Pak. Ya, berbeda karena memang biar bagaimana lebih sulit mendapatkan yang wild. Tetapi ya, saya kira dua-dua memiliki keunikan tersendiri karena yang membuat unik adalah enzim pada saat dimakan oleh luwak itu. Begitu. Proses di Dan produksi kopinya pun nggak bisa banyak-banyak begitu ya? tidak bisa banyak-banyak. If I'm not mistaken, kalau saya tidak salah ingat, ekspor pertama kopi luwak pada saat itu cuma 50 kg. Bandingkan dengan kopi-kopi lainnya yang bisa berkontainer-kontainer. Itu untuk menunjukkan bagaimana spesialnya kopi luwak ini. Ya mungkin sekarang pun juga tidak terlalu banyak juga, hanya mungkin beberapa ratus kilogram produksinya. Dan saya dengar kafe-kafe di Jakarta pun sudah ada yang provide kopi luwak begitu ya? Oke. Oke. Bahkan mungkin di beberapa coffee shop yang spesial, mungkin kalau di wilayah LA ada beberapa di Beverly dan perhaps di Malibu yang juga menyediakan kopi begitu. luwak. Ya, tapi mungkin ya memang dengan harga yang luar biasa kalau kita. Ada satu kafe di Virginia. Di Virginia juga ada menjual kafe itu Kopi luwak. Kopi luwak satu cup cangkir itu berapa? satu cup kecil itu bisa harga sampai 20. Satu cup ready seperti cup ready, seukuran kecil. Seukuran espresso. Sexual espresso itu Bisa $20. bisa $20 per memang. cup. Di LA juga tempatnya khusus ya, di beberapa tempat di Malibu dan $30-40 ya begitu. Nah, yang terakhir ini upaya mempromosikan kopi di Amerika ini. Jadi kalau tidak salah Anda membantu pengusaha-pengusaha dan produsen kopi di Indonesia untuk selanjutnya tahun depan mengikut sertakan mereka di Portland di pameran specialty kopi yang akan diselenggarakan di Portland tahun depan. Jadi bagaimana persiapannya ini? Baik, persiapannya mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan lebih besar, dengan lebih terpadu karena pada saat pertama kali kita melaksanakan, kita ingat waktu itu booth kita masih 2 dan terpisah. Kemarin kita sudah melakukan 6 dan terpadu. Kita ke depan akan coba peserta lebih banyak, jumlah booth lebih besar, dan apa yang kita tampilkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya instansi-instansi yang akan ikut serta bersinergi dalam membantu rekan-rekan eksportir kopi kita ini, kita harapkan kita bisa lebih besar lagi berpameran di Portland. Bagus kalau gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan semoga sukses untuk pameran di tahun depan. Demikianlah saya Vincent Lee dari Kabari mengakhiri bincang-bincang mengenai kopi Indonesia, specialty coffee. Selamat malam, sampai jumpa.